Kisah nyata, tawaf tanpa melihat Ka'bah. Ustadz Muksid Haitami, seorang pemimpin tur dari agen perjalanan haji dan umrah, menceritakan pengalaman seorang jamaah yang tidak bisa melihat Ka'bah saat melakukan tawaf. Jamaah haji tersebut baru bisa melihat Ka'bah setelah tawaf kedua di putaran ketiga. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2015 dan dialami oleh seorang ibu dari Bogor. Setelah selesai umroh, keluarga ibu tersebut mengetuk pintu kamar saya dan meminta saya untuk datang ke kamar ibunya. Di dalam kamar, ibu itu menangis. Ketika ditanya, dia mengaku tidak bisa melihat Ka'bah, hanya melihat orang-orang yang berputar-putar saja. Untuk menenangkan ibu tersebut, akhirnya dia diajak kembali melakukan umroh. Pada putaran pertama dan kedua, ibu itu masih belum bisa melihat Ka'bah. Namun, di putaran ketiga, ibu itu tiba-tiba menangis sejadi-jadinya karena dia akhirnya bisa melihat Ka'bah. Tambah Muksid, yang telah menjadi pendamping jamaah haji dan umroh sejak 2012. Seorang ibu rumah tangga berusia 55 tahun tiba-tiba mengalami gangguan mental saat menunaikan ibadah haji di Mekah. Kejadian ini bukan disebabkan oleh penyakit atau depresi, melainkan oleh sesuatu yang ia alami di sana. Wanita tersebut baru saja berkesempatan untuk menjalankan ibadah haji di Tanah Suci ketika peristiwa ini terjadi. Sebelum berangkat haji, wanita ini telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ia menyiapkan dokumen penting, pakaian, uang saku, dan kebutuhan lainnya. Seperti tradisi banyak orang Indonesia yang akan berangkat haji, ia juga mengadakan syukuran dan mengundang warga di kampungnya. Syukuran ini bertujuan untuk meminta doa restu dari keluarga dan tetangga, agar perjalanannya ke Tanah Suci berjalan lancar. Akhirnya, hari keberangkatan pun tiba. Keluarga wanita ini mengantarnya ke tempat pemberangkatan calon jamaah haji di kota mereka. Setibanya di tempat pemberangkatan, wanita paruh baya ini bergabung dengan rombongan dari kota tempat tinggalnya. Rombongan tersebut kemudian berangkat ke bandara menggunakan bus. Saat tiba di bandara, mereka segera bersiap untuk naik pesawat. Namun, saat hendak naik pesawat, wanita itu tiba-tiba menolak tanpa alasan yang jelas. Dia mulai meronta-ronta dan berteriak histeris. Kejadian ini membuat semua orang bingung. Petugas haji, dibantu awak pesawat, mencoba membujuknya. Tetapi usaha mereka tidak berhasil. Karena bujukan tidak berhasil, petugas haji menggunakan cara lain. Mereka terpaksa memberikan suntikan bius kepada wanita tersebut hingga ia pingsan. Setelah itu, wanita ini diangkat masuk ke dalam pesawat. Beberapa jam kemudian, dia sadar kembali. Namun, kali ini ia tidak lagi meronta atau berteriak histeris. Wanita ini tetap tenang hingga pesawat mendarat dengan selamat di Jeddah. Rombongan segera turun satu persatu dari pesawat. Namun, setelah semua orang turun, wanita ini tetap berada di dalam pesawat. Tanpa alasan yang jelas, dia menolak untuk turun, membuat petugas haji kerepotan lagi. Petugas haji berusaha membujuknya agar mau turun, tetapi wanita itu bersikeras menolak dan tetap duduk di tempatnya. Bahkan, dia kembali meronta dan berteriak histeris. Petugas bingung dengan perilaku wanita tersebut. Karena harus mengejar waktu dan rombongan harus segera berangkat ke penginapan, petugas terpaksa memberikan suntikan bius lagi. Wanita itu pun kembali tidak sadarkan diri. Setelah itu, dia digotong turun dari pesawat oleh petugas dan dibawa naik bus bersama rombongan menuju penginapan di Mekah. Setibanya di penginapan, rombongan segera menempati kamar masing-masing. Wanita tersebut juga dibawa ke kamarnya oleh petugas karena masih pingsan. Setelah sadar dari pingsan, kondisi wanita itu mulai membaik karena sudah mau makan, minum, dan mengobrol. Namun, kejadian aneh kembali terjadi saat waktu salat tiba dan suara azan terdengar dari Masjidil Haram. Bagi para jemaah haji, suara azan adalah panggilan untuk segera menuju Masjidil Haram. Namun, wanita ini justru melakukan hal yang berbeda. Saat azan berkumandang, dia langsung masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, dia melakukan sesuatu yang aneh. Dia memukul kaleng biskuit kosong dengan keras berulang kali, meskipun tidak jelas dari mana dia mendapatkan kaleng tersebut. Jemaah haji yang tidak ingin ketinggalan waktu salat, memilih membiarkan wanita itu memukul kaleng di dalam kamar mandi. Mereka sudah mengetahui keanehan perilakunya, sehingga mereka memaklumi tingkah laku wanita tersebut. Kejadian memukul kaleng kosong di kamar mandi ternyata tidak hanya terjadi sekali. Setiap kali azan berkumandang, dia mengulangi tingkah anehnya itu.
Setelah jemaah selesai melaksanakan salat dan kembali ke penginapan, barulah dia keluar dari kamar mandi. Karenanya, wanita tersebut tidak pernah bergabung dalam salat berjamaah di Masjidil Haram. Selain itu, dia juga tidak mengikuti ritual seperti wukuf dan melontar jumrah hingga ibadah haji selesai. Setelah ibadah haji selesai, jemaah segera bersiap untuk pulang ke tanah air. Begitu juga dengan wanita tersebut. Mereka naik bus menuju bandara di Jeddah. Namun, kejadian aneh kembali terjadi saat wanita tersebut menolak naik pesawat. Karena petugas sudah berpengalaman dengan kejadian sebelumnya, mereka langsung menyuntikkan bius kepadanya tanpa perlu membujuk lagi. Pesawat pun terbang ke Indonesia dengan selamat, membawa para jemaah haji kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya di kampung halaman, wanita itu masih terlihat bingung dan enggan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Penyebab kondisi psikologisnya yang terganggu saat beribadah haji di Mekah akhirnya terungkap. Ternyata, biaya yang digunakan untuk ibadah haji berasal dari uang yang dianggap haram. Uang tersebut diduga berasal dari hasil penjualan tanah milik bersama. Namun wanita itu mengambilnya sendiri untuk biaya naik haji. Hal ini sungguh memprihatinkan.